Kali ini kita akan bahas mengenai kemunculan Cendrol pada UN 2019. Jadi dia nggak muncul pada butir soal khusus, tapi dia tuh kayak dipakai di kalau di sini sih kita bisa pakai di 2 soal di UN 2019. Nah, kita kenalan dulu sama yang namanya Cendrol. Jadi kalau yang simpelnya, bentuk simpel tuh, kenapa dinamain Cendrol atau aturan rantai? Karena setelah terjadi satu pola diikutin sama pola berikutnya. Contoh yang simpel dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini ada bentuk Y sama dengan bla 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 pangkat 5, ditanya Y aksen atau DY per DX atau apalah, ini turunannya lah intinya. Nah, ketika kita bicara turunan dari bentuk yang bertingkat gini, kita ngerjainnya juga ada 2 step di sini. Step pertama adalah kita turunin dulu pangkatnya dulu yang di luar kurung. Jadi ini 5 turun ke depan. Yang di dalam kurung kalian biarin aja. Ini karena kita lagi masuk ke step yang pertama dulu, sehingga pangkatnya jadi 4. Jadi kita ngurunin pangkat dulu. Selanjutnya kalau turunan pangkat udah kelar, kita baru urusin deh tuh yang di dalam. Di dalam itu ada 3x kuadrat min 2x plus 7. Nah, turunannya apa? Ini sebagai kelanjutan ya, makanya juga disebut chain rule atau aturan rantai, karena ada yang ngikutin di situ. Nah, yang ngikutin yang dalamnya. Turunan dalamnya jadi apa? 6x min 2 pakai kurung, karena dia satu kesatuan, kayak gitu. Nah, ini salah satu contoh di chain rule. Kalau lebih lanjutnya gimana? 5-nya bisa dimasukin ke dalam sini, ini bisa ke depan dan sebagainya. Tapi itu bukan bahasan kita kali ini. Nah, lanjut aja ke soal yang muncul di UN 2019 yang pakai chain rule apa sih? Yang pertama tuh kalau kita bahas mengenai turunan, sebenarnya sih kalau mengenai limit. Sebenarnya kalau limit yang akar gini, kalian tuh bisa aja pakai sekawan. Bentuk sekawan itu dikali dengan bentuk akar tapi versi kebalikannya. Kalau di sini ada min, berarti kalian kali sama plusnya. Tapi yang dalam akar tuh nggak usah diganti-ganti. Nah, di sini kita bakal coba pakai chain rule. Nah, sebelum pakai chain rule, kita mesti modifikasi dulu soalnya, jangan bentuk akar kayak gini. Jadi saya modifikasi soalnya limit x mendekati 3. Di sini x kuadrat min x min 6 per. Nah, ini akar saya buat jadi 3x kuadrat min 2 pangkat setengah, karena akar pangkat setengah, min 5. Nah, modifikasinya simpel banget sih. Kalau udah pakai chain rule, simpel banget. Nah, kemudian gimana chain rule? Chain rule atau aturan rantai itu, turunan rantai itu bisa dipakai, itu sebenarnya kita lagi ngikutin dalil L'Hopital gitu ya. Dalil L'Hopital itu dipakai kalau ketika kamu masukin ke dalam sini hasilnya itu 0 per 0. Ini kayaknya nggak usah dicoba ya, kebanyakan soalnya kayak gitu, kita langsung to the point aja. Anggap aja ini 0 per 0 dan menggunakan dalil L'Hopital. Langsung aja kita turunin menggunakan dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital itu turunin aja, atas turunin sendiri, bawah turunin sendiri. Nggak pakai aturan U per V gitu, nggak. Jadi atas sama bawah diturunin masing-masing. Itu L'Hopital bilang kayak gitu. X kuadrat jadinya apa? 2x min 1. 6 kemana turunannya? Ke laut. Nah, lanjut lagi yang bawah, setengahnya ke depan. Ini pakai chain rule nih. 3x kuadrat min 2, setengah dikurang 1, jadinya min setengah. Jadi kalau turunan itu min 1 pangkatnya, jadi min setengah. Kan setengah dikurang 1, min setengah gitu ya. Kemudian diikuti sama turunan dalamnya, 3x kuadrat min 2. Jadinya apa tuh? 6x. Ini yang sering banget kita lupa, nurunin dalamnya gitu. Padahal ini harus pakai chain rule. 5-nya kemana? 5-nya udah hilang ke laut, jadi nggak usah dianggap. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya, kalau kalian mau benerin dulu, benahin dulu, boleh-boleh aja nih. Kayak misalnya 2, kalian coret tambah 6 jadi 3, gitu kan ya. Kemudian di sini kan kalau kalian lihat ada pangkat min setengah nih. Pangkat min itu bikin dia tuh jadi ke atas gitu. Jadi kita bisa bikin limit x mendekati 3, 2x min 1, ini tuh jadi ke atas. Jadi 3x kuadrat min 2 pangkat setengah. Jadi pangkat min itu bisa pindah jadi ke atas gitu, jadi plus gitu. Begitupun sebaliknya. Kalau dia dari atas bisa pindah ke bawah jadi tadinya di atas, misalnya pangkat minus, pindah ke bawah jadinya plus kayak gitu sih. Pangkat minus itu kayak gitu, bisa pindah posisi. Nah, di sini tadi udah kita coret, jadi di bawahnya tinggal sendirian yaitu 3x. Udah kelar kayak gini gimana? Masukin aja 3-nya. 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Kemudian 3 kuadrat 9. 9 kali 3, 27. 27 kurang 2, itu adalah 25. Itu 25 pangkat setengah. Boleh pakai kurung dulu.
per 3 kali 3, 9. Selanjutnya 25 pangkat setengah itu sama aja akar 25. Akar 25 itu berapa? 5 per 9. 5 kali 5 per 9. 25 per 9. Kelar. Sebenarnya sih kalau nggak pakai cincong nih cepat banget ngerjainnya. Cuman nih karena butuh penjelasan tadi kayak gitu. Nah itu yang pertama. Sekarang kita lihat lagi, kita tilik lagi. Penggunaan chain rule pada soal UN 2019 di mana lagi sih? Ada satu lagi di bagian ini. Persamaan garis singgung kurva. Sebenarnya kan udah pada tahu ya kalau ketemu soal yang ditanya persamaan garis singgung kurva. Ini mah ujung-ujungnya kalian tuh diminta untuk pakai formula Y min Y1 sama dengan M X min X1. Dimana kita disuruh nyari elemen X1-nya berapa, Y1 berapa, sama M-nya berapa. Jadi cuma 3 elemen ini aja yang dicari. Nah, kalau tipe soal yang kayak gini, yang tegak lurus, ada kata-kata tegak lurus, berarti M-nya itu diambil dari persamaan yang satu lagi yang ini. Ini untuk nyari M-nya, untuk ekstrak M-nya itu dari temennya yang ini. Terus untuk nyari X1, Y1 boleh nggak pakai yang ini? Nggak boleh, gitu ya. Ini cuma dipakai untuk cari M-nya. Karena apa? Karena ada jembatannya, itu jembatan tegak lurus atau sejajar ini. Artinya bagian ini cuma dipakai untuk cari gradiennya. Dan nggak dipakai untuk nyari yang lain-lain. Nah, di sini untuk cari gradien gimana? Saran saya sih dipisahin dulu ruasnya antara X sama Y. Jadi di sini kita bisa rubah 4Y sama dengan min 2X. Satunya boleh ngikut X, boleh enggak, terserah. Ini saya ikutin aja. Min 1, jadi dia pindah ke sini semua nih. Sementara 4Y-nya tetap di sini. Nah, M itu kalau misalnya dia udah kepisah ruas kayak gini, baru M-nya bisa didapat. M itu depannya X. Min 2. Depannya berapa? 4. Jadi min 2 per 4 gitu. Sebenarnya sih harus dibagi 4 dulu, tapi kelamaan. Karena untuk cari M doang nggak terlalu ribet. M itu depannya X sudah gitu aja. Min 2. Karena ada Y depannya 4, berarti per 4. Bisa kita sederhanakan M-nya jadi min setengah. Nah, yang dipakai apakah min setengah? Bukan, karena di sini ada status tegak lurus. Min setengah ini harus ngolah dulu. Kita naikin dulu ke tegak lurus, gitu ya. Kemudian kita turunin lagi tuh. Nah, jadi M yang baru. Kalau tegak lurus itu dibalik dikali min. Kalau sejajar, M ini sama dengan M yang ini. Jadi M1 sama dengan M2. Tapi kalau tegak lurus, kalau di sini min setengah, dibalik kan jadi 2 per 1 kali min, jadi 2. Gitu ya. Jadi sebenarnya sih dia jadi 2 per 1 dikali min. Min ketemu min jadinya 2. Nah, jadi M sama dengan 2. Dibalik dikali min. Dapat M-nya, kita udah dapat satu unsur. Untuk cari X1, Y1 harus pakai persamaan kurva. Ini karena ada jembatan tegak lurus gitu ya, atau sejajar. Jadi nggak boleh pakai yang bagian ini. Kalau dia memotong tuh kalian boleh pakai kiri atau kanan tuh boleh. Karena tegak lurus, nggak boleh pakai yang ini, udah selesai gitu ya. Cuma untuk cari M aja. Oke, kita balik ke sini. Gimana cara dapetnya X1 sama Y1 dari persamaan ini? Padahal diketahui M. Ada kan ya ketetapan kalau untuk cari M itu kita bisa didapetin dari Y aksen gitu. Jadi kalau kamu turunin ini, kamu bakal dapat M-nya. Nah ini kalau mau diturunin kita modifikasi dulu ya. Y-nya itu sama dengan 5X min 4 pangkat setengah. Lagi-lagi pangkat setengah karena akar gitu ya. Berarti Y aksen sama dengan setengah 8X min 4 pangkat min setengah. Kan setengah dikurang 1 tuh min setengah. Jangan lupa, ini baru turun pangkatnya. Turun dalamnya apa? 8. Gitu. Jadi chain rule itu kan turunan pangkat luar. Kalau udah turunan dalamnya 8X min 4, turunannya adalah 8X tuh 8, 4 ke laut gitu, jadi tinggal 8 doang. Nah, ini boleh kalian modifikasi dulu atau diperbaiki dulu boleh. Ini duanya boleh coret dulu sama 8 jadinya 4. Sehingga kita dapat ya aksen itu adalah 4 karena pangkat min berarti pindah ke bawah jadinya 8X min 4 pangkat setengah. Karena pangkat setengah ini kita perbaiki lagi jadinya jadinya 4 per akar 8X min 4. Ini adalah Y aksen. Tadi kan ada ketetapan bahwa M itu sama dengan Y aksen. M-nya 2, Y aksennya ini. Berarti kita bisa bikin bahwa 4 per akar 8X min 4 sama dengan 2. Nih bisa kita bikin kayak gitu nih.
Sehingga kita dapat, kita kali silang, berarti 4 sama dengan 2 akar 8x min 4. Bisa dicoret dulu, jadi sini 2. Akar kalau pindah jadi kuadrat, berarti 2 kuadrat 4 sama dengan 8x min 4, alias kedua ruas dikuadratin. Berarti 8x sama dengan 8, min 4 pindah, x sama dengan 1. Ini yang disebut sebagai x1. Y1-nya gimana? Masih pakai yang ini, gitu ya. Untuk cari Y1 masih pakai yang ini. Berarti Y sama dengan akar 8x min 4. Y sama dengan X-nya diganti 1, jadi akar 8 kali 1 min 4. Y sama dengan akar 4. Y sama dengan 2. Ini yang disebut dengan Y1. X1 dapat, Y1 dapat, tinggal kita masukin ke persamaan garis lurus. Y min 2 sama dengan M-nya tadi 2, X min, X1-nya tadi 1. Y min 2 sama dengan 2X min 2. Di sini kita lihat jawabannya dulu. Oh, ternyata semuanya tuh X-nya positif. Berarti X-nya harus positif. Y-nya pindah ke situ. Berarti karena sama dengan 0 semua, berarti 0 sama dengan 2X min Y min 2. Min 2 pindah ini jadi plus 2. Min 2 plus 2 impas. 0 sama dengan 2X min Y. Oke, itu adalah penggunaan chain rule di UN 2019.